Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 41, bagian 1. Demonstrasi sihir Isomorph sungguh menakjubkan untuk disaksikan, bahkan berhasil direkam di perangkat penyimpanan video dan dengan cepat menyebar ke seluruh kelas. Tentu saja, tidak lama kemudian rekaman itu diselundupkan secara diam-diam dan ditunjukkan kepada cendekiawan sihir di berbagai tempat. Mereka sangat antusias untuk menyaksikan kemampuan luar biasa Aisel secara langsung. Sihirnya, atau lebih tepatnya, seni yang dimilikinya, menimbulkan sensasi besar dalam komunitas akademik. Tanpa diragukan, sihir Aisel sangat mengesankan, tetapi banyak pendeta dan penyihir lainnya juga mengakui keterampilan luar biasa dari Baek Yusol. Sejak awal, Baek Yusol telah menyatakan bahwa strateginya dirancang secara eksklusif untuk pendeta. Pada mulanya, tidak jelas apa yang dimaksud olehnya. Para iblis begitu sulit dihadapi, sehingga hanya para ksatria yang diharapkan bisa menekan mereka. Namun, kata-katanya terbukti benar. Baek Yusol sepenuhnya mengabdikan dirinya pada sihir Aisel, bergerak dari awal hingga akhir tanpa memikirkan posisinya sendiri di arena. Perlindungan tanpa pamrihnya terhadap Aisel memberikan pengaruh yang mendalam pada banyak penyihir yang menyaksikannya, dan keterampilannya dalam sihir menuai kekaguman luas. Ksatria ada untuk pendeta. Lalu, bukankah Baek Yusol yang mengorbankan dirinya hanya untuk Aisel merupakan ksatria yang ideal? Semua pendeta bermimpi memiliki seorang ksatria yang bisa mereka percayakan segalanya, seperti halnya Aisel. Namun, itu hanyalah sebuah ideal yang jauh dari kenyataan. Tetapi, Baek Yusol menunjukkan dedikasi semacam itu kepada Aisel, sehingga tak terhindarkan hati para pendeta akan tersentuh. Hasil pertempuran simulasi iblis, juara pertama. Grup 32. Baek Yusol, Aisel, juara kedua. Grup 31, Mayuseong, Hong Bion. Kita kalah total, kata Mayuseong dengan ekspresi pahit ketika dia melihat skor yang dipasang di papan pengumuman kelas. Hong Bion menatap skor tersebut dengan mulut terkatup rapat. Perbedaan skornya sangat mencolok. Juara pertama, 199 poin. Juara kedua, 127 poin. Sungguh luar biasa bisa melampaui 100 poin sih. Apalagi dua orang menghadapi iblis besar yang memiliki afinitas berlawanan, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, melihat skor 199 poin tepat di atas mereka sangat mengejutkan. Aku harus mengakuinya. Baek Yusol lebih seperti ksatria dibandingkan diriku, dan Aisel menjalankan peran pendeta lebih baik daripada dirimu. Iya. Hong Bion harus mengakui beberapa bagiannya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia terima. Jika ksatriaku adalah Baek Yusol, dia ada hanya untuk pendeta. Dia mengembangkan strategi untuk pendeta, memilih posisi hanya untuk pendeta, bahkan memilih panggung hanya untuk pendeta agar bersinar. Mayuseong tanpa diragukan adalah ksatria yang luar biasa, tetapi pada akhirnya Baek Yusol adalah ksatria yang lebih baik. Jika Baek Yusol adalah ksatriaku, aku mungkin bisa menggunakan sihir sekuat Aisel. Namun rasa gelisah mulai tumbuh. Mengapa orang biasa itu begitu setia kepada Aisel? Dia tidak bisa menerima atau memahami fakta bahwa jika ksatria paling sempurna ada di dunia, maka dirinya yang ditakdirkan menjadi ratu terbesar tidak akan dilayani olehnya. Sebaliknya, ksatria itu merawat wanita lain. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Baek Yusol. Hong Bion mengulurkan tangannya kepada Mayuseong. Sebuah jabat tangan yang pantas untuk mengakhiri hubungan bisnis mereka, karena mereka bukan teman. Evaluasi kinerja kali ini sangat sulit, tapi kau melakukannya dengan baik. Iya, akan menyenangkan melakukannya bersama lagi lain kali. Entah mengapa, suara Mayuseong terdengar tak berdaya, jadi Hong Bion menatapnya dan menambahkan, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau sudah melakukan yang terbaik, dan mendapatkan 127 poin berarti kita juga melakukannya dengan baik. Mayuseong memaksakan senyum pahit. Kau sudah melakukan yang terbaik. Apakah dia tahu bahwa yang terbaik darinya tidak berarti apa-apa bagi Mayuseong? Sebenarnya aku merasa senang. Itu sangat menggairahkan. Apa? Hong Bion menatapnya dengan terkejut. Iya, sesuatu dari lubuk hatiku. Sensasi membara yang membuatku ingin menang segera. Aku tidak tahan. Apakah kau juga merasakannya? Hong Bion terlihat benar-benar bingung. Tidak, sama sekali tidak. Benarkah? Sayang sekali. Ada apa dengan orang aneh ini? Tidak yakin apakah Mayuseong tahu apa yang dipikirkan oleh Hong Bion, tetapi Mayuseong berkata dengan senyum ringan, aku akan pergi sekarang. Saat Mayuseong berjalan pergi,
Hong Biyun tidak bisa mengalihkan pandangannya dari punggungnya. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik, merasa gelisah. Dia kembali ke kelas S ketika matanya bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut hitam legam seperti sutra, ekspresi sedingin es, dan mata yang begitu murni seolah tidak ada yang bisa mencemarinya. Hampir setinggi Hong Biyun, wanita itu mengenakan lencana siswa tahun ketiga. Lyra. Hong Biyun mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya. Dia tidak ingin bertemu dengan Lyra, terutama setelah kekalahan telak yang baru saja dialaminya. Lyra Orkan. Sebagai penerus Duke Orkan yang terkenal, Lyra ditakdirkan untuk menjadi musuh Hong Biyun di masa depan, yang saat ini merasa gugup saat berjalan di lorong. Lyra adalah pengikut setia Hong Xihua dan ingin merusak posisi Hong Biyun dalam perebutan takhta. Dia adalah wanita yang menyebalkan yang mempertahankan wajah dingin bahkan dalam menghadapi kekalahan dan akan melakukan segala cara politik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hong Biyun mencoba menghindarinya dengan mengambil koridor lain. Sebagai orang yang masih muda dan belum berpengalaman, dia belum menyadari bahwa setiap gerakan kecil yang dibuatnya bisa diartikan sebagai kelemahan oleh Lyra. Untungnya, Hong Biyun memiliki seseorang yang bisa dia andalkan dalam saat-saat seperti ini. Bukan ibunya, bukan teman atau orang lain, tetapi mentornya, Hameril. Aku pikir aku akan menemui Hameril. Di tempat lain di sekolah, para siswa ramai membicarakan pertempuran simulasi yang baru saja terjadi. Hai, apakah kau melihat grup 32? Mereka luar biasa. Aku pikir itu pertunjukan sihir pada awalnya, dengan semua profesor yang memamerkan sihir mereka. Dan bagaimana dengan Baek Yusol? Orang itu mengalahkan 5 iblis sendirian. Profesor dari Departemen Iblisku mengatakan bahwa Baek Yusol pasti memiliki keahlian sebagai jurusan ilmu iblis. Kemenangan itu dimungkinkan karena pengetahuan luasnya tentang karakteristik para iblis. Meskipun kalah dalam pertempuran, Edna merasa lega dan puas. Dia telah memberikan segalanya, dan pada akhirnya itu adalah yang paling penting. Sekarang saatnya untuk kelas. Para siswa yang duduk berkelompok 2 atau 3, melihat ke arah Aisel dan bergosip. Meskipun semuanya, masih ada jarak antara Aisel dan yang lainnya, yang juga dirasakan oleh Edna. Namun, segalanya sedikit berbeda sekarang. Sebelumnya, mereka hanya membencinya, tetapi sekarang mereka merasakan kekaguman terhadap Aisel. Jika semuanya berjalan sesuai dengan alur cerita aslinya, saat ini, Aisel seharusnya perlahan-lahan mengalami kehancuran, terperangkap di dalam pagar Jeremy, dan tidak bisa melarikan diri setelah guncangan dari pertempuran simulasi baru-baru ini. Dia akan terus membusuk hingga akhirnya hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Namun, masa depan itu sekarang sepenuhnya terbalik. Aisel yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang mereka tidak bisa tidak merasa kagum terhadapnya ketika dia dengan percaya diri tertawa dan menikmati perhatian dari para siswa lainnya. Aku tidak percaya bunga kristal mekar begitu cepat. Sihir itu adalah ciri khas dan kartu truf yang diciptakan oleh Aisel setelah mengatasi semua kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Dan sekarang, dia mampu menunjukkannya kepada semua orang begitu awal. Mungkin itu semua berkat Baek Yusol. Sebagai hasil dari insiden ini, Edna yakin akan satu hal.